Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang metode ilmiah. Tadi Bapak sudah meminta kalian untuk memfotokan dua buah jenis tumbuhan yang berbeda. Nah, terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan fotonya. Nah, harusnya dari foto tersebut ada sebuah timbul pertanyaan tertentu yang terlintas di benak kalian. Ada apa sih? Kenapa Bapak ini minta kami memotokan foto tumbuhan yang berbeda? Nah, oke, seperti yang tadi kita bahas, kita akan bahas tentang metode ilmiah. Tadi kawan kalian sudah beberapa orang memberikan jawaban tentang metode ilmiah. Ya, tadi yang Bapak minta ada Rizky Firmansyah, kalau nggak salah yang sudah memberikan jawaban. Nah, menurut Rizky Firmansyah, metode ilmiah adalah suatu pendekatan sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan ataupun menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu dimulai dengan melakukan observasi terhadap suatu fenomena atau gejala, identifikasi dan formulisasi. Ya, masalah berdasarkan observasi tadi, menyusun hipotesis. Ini menurut Rizky Firmansyah. Tadi yang Bapak minta selanjutnya ada yang lain ternyata tidak memberikan jawaban. Apa sih metode ilmiah? Nah, metode ilmiah ini adalah rangkaian langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang ilmuwan dalam mencari suatu atau mencari atau membuktikan kebenaran dari suatu teori. Nah, mata pelajaran kimia itu sendiri tidak bisa lepas dari metode ilmiah karena pelajaran atau materi di pelajaran kimia butuh pembuktian, butuh eksperimen oleh para ilmuwan sehingga baru bisa dikemukakan sebagai sebuah teori. Kalau kita lihat di sini, ilmu kimia dibangun dan dikembangkan melalui kajian teoritis dan kajian empiris yang saling mendukung satu sama lain. Pengkajian teoritis merupakan usaha menerapkan hukum-hukum fisika dan teori matematika untuk mengungkapkan gejala alam. Pengajian secara empiris merupakan usaha untuk menemukan keteraturan berdasarkan fakta yang ditemukan di alam dengan menggunakan teknik ataupun metode ilmiah. Pengembangan ilmu kimia berdasarkan langkah sistematis disebut dengan metode ilmiah. Nah, pengembangan ilmu kimia berdasarkan langkah-langkah sistematis disebut dengan metode ilmiah. Pengembangan ilmu kimia berdasarkan langkah-langkah sistematis disebut dengan metode ilmiah ya tadi ya. Nah, metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah ilmiah dan rasional, maksudnya bisa diterima oleh akal, untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pikiran kita. Nah, tadi Bapak mintakan memfotokan dua buah tumbuhan. Harusnya dari dua buah tumbuhan tersebut jadi suatu permasalahan. Kok tumbuhan yang ini berbeda ya dengan tumbuhan yang ini? Kenapa berbeda? Ada apa? Perbedaannya apa? Nah, menjadi seperti itu. Nah, tahap-tahap atau langkah-langkah operasional dalam metode ilmiah bisa juga kita tuliskan sebagai yang pertama pengamatan atau observasi. Nah, yang kalian lakukan tadi, foto dan mengamati tumbuhan tersebut kita katakan sebagai pengamatan atau observasi. Kemudian yang kedua, mencari pola hasil pengamatan. Nah, ini disebut proses ini sering melahirkan rumusan berupa hukum alam. Hukum alam yang digali oleh manusia merupakan suatu pernyataan yang mengungkapkan perilaku umum suatu objek atau gejala yang dimati. Kemudian selanjutnya kita rumuskan teorinya dan kita uji teori tersebut. Oke, kita lihat lagi ke sini. Nah, karakteristik dalam metode ilmiah yang pertama adalah kritis dan analitis. Menggunakan proses yang teliti dalam mendeteksi masalah dan menentukan pemecahannya. Yang kedua adalah logis. Logis ini logis rasional berdasarkan bukti yang ada. Logis itu diterima oleh akal.
Ya, objektif pada kondisi yang sama memberikan hasil yang sama mesti dilakukan oleh yang berbeda, oleh orang yang berbeda. Artinya kalau diuji sama, tapi orangnya berbeda, hasilnya sama gitu. Itu yang maksud dengan objektif. Yang selanjutnya yang keempat ada konseptual. Artinya metode ilmiah ini dapat mengembangkan konsep ataupun teori yang ada sekarang. Yang terakhir ada empiris. Empiris ini dapat diuji. Nah, langkah-langkah dalam metode ilmiah ini harus kalian hafal. Yang pertama, merumuskan masalah. Jadi, kita harus bisa merumuskan masalah terlebih dahulu. Apa sih yang maksud dengan masalah? Masalah itu pertanyaan yang timbul. Nah, misalkan begini, contoh yang paling gampang. Kita bicara, nah, di belakang rumah kita ada sebuah kandang kambing, misal. Kemudian di dekat kandang kambing ada sebuah pohon bayam atau pohon pisang. Ya, kita misalkan seperti itu. Yang dekat kandang kambing ada pohon pisang. Nah, pohon pisangnya ada yang dekat kandang kambing, ada yang jauh dari kandang kambing. Nah, saat kita amati, pengamatan kita ternyata pohon pisang yang dekat kandang kambing lebih subur dibandingkan dengan yang jauh dari pohon pisang yang jauh dari kandang kambing. Nah, itu jadi suatu masalah. Apa itu masalahnya? Kan kita jadi ada pertanyaan, kenapa ya kok pisang yang ada dekat kandang kambing lebih subur dibandingkan yang jauh dari kandang kambing? Nah, jadilah ini suatu masalah. Masalahnya sebuah pertanyaan. Baru kita susunlah kerangka teori. Ya, kerangka teorinya pohon pisang dekat kandang kambing akan lebih subur. Nah, baru kita rumuskan hipotesis. Apa hipotesis di sini? Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya. Bapak ulang lagi. Hipotesis adalah dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya. Nanti hipotesisnya ada dua. Ada hipotesis bernilai positif dan hipotesis bernilai negatif. Perbedaannya, kalau hipotesis yang bernilai positif, bahwa hipotesisnya sama dengan hasil kesimpulannya. Tapi kalau hipotesis bernilai negatif, hipotesis yang kita berikan itu berkebalikan dengan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan eksperimen. Nah, setelah kita membuat hipotesis atau dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya, kita harus lakukan eksperimen atau percobaan. Setelah melakukan percobaan, kita harus olah dan menganalisis data. Baru selanjutnya kita tarik kesimpulan. Tarik kesimpulannya, setelah dapat kesimpulannya, nah, kita lihat nanti hipotesisnya apa, apakah positif apa negatif. Baru kita publikasikan atau menyusun laporan penelitian. Nah, kita perhatikan ke sini. Tadi kita contohkan pisang yang satu dekat dengan kandang kambing, yang satunya jauh dari kandang kambing. Rumusan masalahnya, mengapa pisang yang dekat kandang kambing lebih subur dibandingkan dengan pisang yang jauh dari kandang kambing. Kerangka teorinya pohon pisang dekat kandang kambing lebih subur dibandingkan jauh dari kandang kambing. Hipotesisnya, dugaan sementaranya bahwa kotoran kambing mengandung pupuk yang bagus untuk pohon pisang. Eksperimennya kita coba. Eksperimennya, ya kita ambil, kita coba menanam pisang yang satu kita beri pupuk kandang kambing yang dari kotoran kambing, yang satunya tidak kita berikan pupuk kandang kambing. Kemudian kita data, kita olah setiap hari, kita lihat lingkar batangnya, tinggi batangnya, kita perhatikan. Misalkan sampai sebulan, setiap hari kita lihat perbandingan yang ada.
kita olah, kemudian kita analisis datanya. Kita analisa, oh ternyata terdapat perbedaan ketinggian atau lingkar batang ini lebih besar punya yang diberi pupuk kandang kambing dibandingkan yang tidak diberi pupuk. Nah, baru kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya berarti bahwa kotoran kambing memiliki pupuk yang bagus untuk pohon pisang. Dan yang terakhir kita publikasikan, kita umumkan, kita berikan ke orang lain bahwa kotoran dari kambing banyak mengandung pupuk yang bagus untuk tumbuhan ataupun pisang karena kita yang jadikan pisang di sini. Jadi seperti itu. Nah, di sini ya, setelah publikasikan kita harus membuat laporan penelitian. Nah, sistematika laporan penelitiannya. Nah, ini sistematika laporan penelitiannya. Yang pertama kita harus buat dulu judul penelitiannya. Berarti tadi judul penelitiannya ya kandungan pupuk dalam kotoran kambing. Misal kata pengantar ini berisi ya puji syukur, ini tujuan penelitiannya apa, gini. Nah, kemudian kalau ada daftar tabel kita masukkan daftar tabelnya. Kalau ada daftar tabel misalkan ini bisa dari tabel pertumbuhan dari eh, pohon pisang tersebut. Nah, kemudian ada daftar gambar, daftar lampiran, daftar isi, kemudian ada abstrak. Abstrak ini rangkuman, resum dari penelitian tersebut. Nah, kemudian bab 1 pendahuluan. Bab ini pendahuluan, tujuan, tempat penelitian dan semuanya adanya di situ. Manfaat juga ada di pendahuluan. Yang ke-9 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah teori-teori yang mendukung dari penelitian kita. Yang ke-10 bab 3-nya metode penelitian. Nah, metode ini langkah-langkahnya. Apa yang kita lakukan dari metode penelitian kita gunakan, tuliskan di situ. Kemudian selanjutnya ada bab 4 tuh hasil pembahasan. Hasilnya hasil pengamatan kita dan kita bahas, oh ini kenapa lebih tinggi, ini hari kesekian ini lebih tinggi di tumbuhan yang pakai pupuk, yang ini enggak, itu dibahas. Dan yang kelima, yang bab terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan tadi yang pohon pisang bahwa kotoran kambing mengandung pupuk kompos yang bagus untuk pertumbuhan. Nah, dan saran. Nah, sarannya apa? Kita mau tuliskan. Dan yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini adalah kita tadi mengambil landasan teorinya, tinjauan pustaka ini dari mana saja kita tuliskan. Buku apa, halaman apa, tahun berapa. Nah, dituliskan di situ. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran-lampiran ini bisa kita masukkan misalkan foto hari pertama, hari ketiga, hari terakhir, ketinggian batangnya, foto saat kita mengukur, semua nih masukkan di lampiran. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang kita masukkan dengan tadi adalah metode ilmiah, langkah-langkah sistematis dalam menguji atau pelajaran kimia. Ini karakteristiknya tadi, kemudian ini sistematika laporannya.